pembayar berlisensi 1 juta rupiah, nomor bukti 2. Berarti itu di BKU debit 1 juta rupiah. Kemudian itu tapi nggak diketahui Pak, tunai apa rekening? Nggak diketahui ya. Kita anggap diterima pembayaran PNBP, pendaftaran kantor jasa lisensi, ya kita anggap aja tunai kali ya. Kalau tunai berarti BPKS tunai debit 1 juta, kemudian BPPNBP debit 1 juta, kemudian BPAP bukti penerimaan. Oke. Terus yang 3. tanggal 5, ya transaksi 3 tanggal 5, diterima pembayaran PNBP lisensi penilai tanah 250.000, nomor bukti 003. Itu berarti BKU debit saldonya jadi 1.250.000, kemudian BP ini pakai tunai juga Pak? Tunai deh, kayaknya mungkin kalau soalnya memang tidak lengkap antara rekening atau tunai, kita anggap tunai aja, ya. Oh iya, berarti di BP kas tunai di debit juga 250.000, saldonya 1 juta saldonya 1.250.000. Kemudian BP PNBP debit 250.000, saldo 1.250.000. Kemudian BPAP bukti penerimaan. BPAP-nya yang mana di situ? Yang mana ya? Mata anggarannya mana ya? 42391. 423 913. Lisensi penilai tanah, berarti yang 9 lisensi penilai tanah. PNBP lisensi penilai tanah, lisensi ya 423913 ya? Ya gitu. Oke. Iya. Lanjut. Nomor 4 dan 5. Dani Santoso. Ya, Pak. Monggo. 4 dan 5. 45 nomor 4 tanggal 8 diterima pembayaran PNBP pendaftaran kantor jasa surveyor berlisensi atau KJSB sebesar 1 juta rupiah, nomor bukti 04. Diterima berarti di BKU di debit, terus di BP ini dianggap tunai berarti BP kas tunai debit, di PNBP debit, sama di BPAP. Bukti penerimaan. 5. Nomor 5 tanggal 9 disetorkan ke kas negara PNBP pendapatan pelayanan lisensi sampai dengan tanggal 8 Januari. Jadi semua yang diterima tadi sampai 8 Januari disetorkan ke kas negara, berarti di BKU di kredit berapa? Bentar Pak, belum itu Pak. Terima berarti 1 juta tambah 250 tambah 1 juta 2.250. Terus di kredit. Ya, di kredit terus karena tunai semua tadi, terus di sini setornya kas negara pakai tunai lewat bank. Tunai kok lewat bank? Tunai di kredit Pak. 250. Terus habis itu PNBP juga di kredit sama di BPAP. Oke, makasih Dani. Nomor 67. Nafira udah belum? Nafira. Nggak ada. Nafira ada Pak. Nah, ayo, Kendang. Nomor 6 ya Pak. Tanggal 10. Diterima jasa pengukuran dan pemetaan tanah seluas 75.000 meter persegi melalui rekening bendahara penerimaan sebesar 12.100.000 rupiah, nomor bukti 006. Berarti di BKU-nya debit 12.100, terus di 12.100, 12.100.000. Oh iya Pak, 12.100.000. Terus di BP kas banknya debit 12.100.000, terus di BP PNBP 12.100.000, sama di BPAP 12.100.000 di bukti penerimaan. Oke, bawahnya terus nomor itu langsung di store. Oh iya Pak, nomor 7 tanggal 11
disetor ke kas negara penerimaan pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 10 Januari 2018 nomor bukti 007. Berarti di BKU-nya di kredit 12.100.000, di BP kas banknya di kredit 12.100.000, di BPPNBP-nya di kredit 12.100.000, sama di BPAP-nya 12.100.000 sudah disetorkan. Oke, makasih. Nomor 89. Nabila. Ada Nabila? Kalau nggak ada Dila. Dila. Ada, Pak. Oh, ada. Ngomong dong. Ada Nabila, Pak. Ya, silakan Nabila. Nomor 8, diterima tunai pembayaran PNBP lisensi penilai tanah sebesar 250.000, bukti 008, dicatat di BKU di debit 250.000, lalu di BP kas tunai sebesar 250.000, BP PNBP sebesar 10.000, dan di BPAP di bukti penerimaan. Oke, yang lanjutnya. Terus transaksi nomor 9, diterima tunai pembayaran PNBP pelayanan informasi pertahanan terkait titik koordinat, di BKU ditulis di debit 400.000, di BP kas tunai ditulis di debit 400.000, di BP PNBP di debit 400.000, dan di BPAP di bukti penerimaan. Oke, gampang nih ya. Amelia Tasya, nomor 10-11. Iya, Pak. Silakan. Nomor 10, disetor ke kas negara penerimaan sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 dengan SSBP. Pertama, BKU-nya dikreditkan sebesar 12.750.000. Berapa? 12.750. 12.100.000. 50. Kan yang 12.100.000 sudah disetorkan kan? Oh iya, 650.000, Pak. 650.000 di kredit atau debit? Di kredit. Terus apa lagi? Terus di BP tunainya di kredit 650.000 juga. Di PNBP-nya juga 650.000 kredit, sama BPAP yang sudah disetorkan 650.000. Oke, nomor 11. Silakan. Nomor 11. Mana anaknya? Nabila. Ada, hilang, sinyal susah. Ernawati. Ada? Ada Ernawati? Nggak ada. Yusuf. Yusuf, ada Yusuf? Iya, Pak. Ya, silakan nomor 11, 11-12. Soalnya tadi Nabila hilang. 11-12. Disetorkan ke kas negara penerimaan pengukuran dan pemetaan tanah tanggal 10, berarti 10. Itu kan udah tadi. Itu apa? BKU-nya. Kamu nomor berapa tadi? Kamu baca nomor berapa? Katanya 11-12, Pak. Ya. Diterima secara tunai pembayaran PNBP. Itu di mana? 11-12, Pak, bukan 12-12. Iya, diterima secara tunai pembayaran PNBP pemeriksaan tanah. Iya kan? Bukannya disetor ke kas negara, Pak, 11 itu. Itu tanggalnya, sayang. Baca di atasnya. Udah ngotot salah lagi. Saya tahu nomornya. Untung saya puasa. Kalau nggak puasa udah tak delete dari Zoom. Cepat. 11-12. Ya, Pak. Maaf, Pak.
Diterima secara tunai pembayaran PNBP pemeriksaan tanah. Berarti BKU-nya sesuai uraian tersebut di debit sebesar 1.020.000. Nah, terus BP tunainya di debit sebesar 1.020.000, saldonya tadi berapa sih terakhir itu? Yang udah disetor semuanya tadi. Udah disetor kan? Semuanya udah disetor tadi. Iya, berarti 1.020.000 aja. Terus lanjut ke BP PNBP sebesar 1.020.000. Di debit apa Terus kredit? kemudian ke BPA. Debit kredit. Debit, Pak. Iya ke debit diterima. Terus lanjut ke BPAP-nya, ke akunnya. Ya akun apa? Cocokin aja. Oh Bukti iya. penerimaan apa sudah di-store? Bukti penerimaan, Pak. Bukti penerimaan 1.020.000. Terus ini belum di-store, Pak. Berarti di bukti penerimaan. 12. Terus tanggal 12-nya diterima melalui rekening bendahara penerimaan PNBP sebesar 1.530.000, berarti dia BKU-nya sesuai uraian, itunya debitnya 1.530.000, saldonya sebesar itu, kemudian di BP banknya debit sebesar 1.530.000, terus BPAP-nya 1.530.000, Pak, di bukti penerimaan. Lanjut. Si siapa ya yang belum pernah saya panggil? Rizky Nurlita. Nomor 1314. Mana Rizky? Ada nggak Rizky? Nggak ada ya? Afifah. Afifah ada? Nggak ada juga. Ada Pak, sebentar. Nomor 1314. Nomor 17. 13. Pengambilan uang di bank sebesar 1.530.000. Berarti BKU-nya debit kredit sebesar 1.530.000. Kemudian di BP bank di kredit sebesar 1.530.000 dan di BP kas tunainya debit sebesar 1.530.000. Lanjut nomor 14. Nomor 14 disetor ke kas negara penerimaan PNBP sampai dengan tanggal 12 Januari 12. dengan SSBP 12. nomor bukti 14. 17 Januari. Di soalnya 12. Oh, soalnya 12 masih ya, belum mau ganti ya. Ya, lanjut terus. Iya. Disetor ke kas negara berarti di BKU-nya di kredit sebesar berapa tuh? 2.550.000. Ya, 2.550.000. Terus? Ya, kemudian di BPPNBP-nya kredit sebesar 2.550.000. Terus? Kemudian di ini di BP banknya kredit sebesar 1.530.000, di BP kas tunai kredit sebesar 1.020.000 dan di BPAP-nya sudah disetor 1.550.000. Ulang tadi ada di BP Bank. BP Banknya gimana? Di BP Bank kredit sebesar berapa? Di BP Bank kredit 1.500.000 karena yang di tanggal ini Pak tanggal berapa ini? Hah? Ayo. Tanggal 17 kan itu melalui rekening bank. Terus? Jadinya di kredit Pak. Ya, karena terus satunya lagi di BP kas tunai di kredit 1.020.000. Lihat transaksi atasnya. Pengambilan uang di bank 1.530.000. Kamu mengkredit dari bank lagi, udah nggak ada.
Ya dong. Oh iya Pak. Pengambilan uang di bank. Berarti kan sekarang udah uang kita semua sudah tunai kan? Berarti banknya udah Oh, iya. nol. Lu ngambil duit dari mana? Jadi di tunainya sebesar di tunai kreditnya aja. 2.550. Ya. Oke? Ya, Oke, Pak. dilanjut nomor 15, 16. Sekalian lah 15, 16, 17. Muhammad Ali. Ada? Ada Muhammad Ali? Ada Pak. Ada Pak. Ya. Nomor 15, 16, 17. Nomor 15. Tanggal 31 Januari diterima tunai PNBP pendaftaran tanah seluas 700 meter. Kuota sebesar 827.000. Nomor bukti 015. Di BKU debit sebesar 827. Terus BP tunai di debit, BP PNBP debit, BPAP penerimaan, bukti penerimaan, bukti dan belum disetor. Nah, terus 16 tanggal 31 diterima tunai pendapatan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar 250.000. BKU debit sebesar 250, BP tunai debit, lalu BP PNBP debit sama BPAP penerimaan, bukti penerimaan dan belum disetor. Ya, terus yang terakhir 31 Januari diterima informasi dari bank bahwa ada penambahan uang rekening bendahara penerimaan sejumlah 2 juta, namun tidak diketahui siapa penyetornya. Di sini BKU debit sebesar 2 juta. Informasi dari ayo. BP Bank debit, BP lain-lain, BP Bank debit sama BPAP penerimaan. BPAP mau masuk anggaran mana? Nggak jelas penerimaan siapa? Iya kan? BPAP-nya enggak? Iya enggak. Kan kita jangan-jangan itu titipan entah siapa, nyasar, makanya karena belum jelas siapa masih masuk di dana lain-lain. Dana lain-lain. Nanti kalau udah, ya kalau memang sudah diendapkan berapa lama, tidak ada yang komplain, tidak ada yang ngaku, maka baru dialihkan jadi PNBP. Oke, pertanyaan saya buat tadi siapa barusan? Alia ya? Alia? Iya, Pak. Iya. Oh, ya, Alia. Berarti saldo terakhir ada berapa di tunai? Saldo terakhir di tunai. Berapa? Bentar, Pak. Hitung itu pun lama. 827 tambah 250 lah. Berapa? Oh iya. Oh iya. 1 juta 1.777.000, Pak. Ya, 1.770.000 kan gitu ya. Itu untuk tunai. Yang banknya? Bank. Bentar, Pak. 2.077.000, Pak. 77.000. 2 juta, Pak. 77.000 dari mana tadi kamu? Enggak, Pak, ngitung, Pak. Orang jajas angkanya bundar paling terakhir 2 juta kok ada 77.000. Ya. Di BP PNBP berapa? BP PNBP berapa? Hanya 1.077.000, Pak. Nah, di DPK? DPK
BPK? 2 juta, Pak. Kok 2 juta? Di mana kita punya BPK? Ya, 2 juta di mana? DP? Kok PP? PP apa? 2 juta? Lain, Pak. PP lain-lain. Ya, tugas buat PR. Buat PR adalah tolong dibuatkan pembentukan kas, LBJ, dan rekonsiliasinya. Oke? Karena sisanya masih ada tuh. Ya. Oke. Masih berapa menit lagi, Hendrik? Kuliah kita? 20 menit. Oh, Pak, izin bertanya. Ya. Loh, Itu tadi yang nomor 16 itu di BPAP masuk akun yang mana, Pak? Apa dia kayak kosong kayak pajak tadi? Tunai pendapatan kembali belanja. Oh ya, karena ini kan sebetulnya kita kan nggak mengharapkan adanya pengembalian belanja. Ini cuma kasuistis aja karena mungkin misalnya ada misalnya kayak belanja negara, kayak belanja perjalanan dinas, harusnya sudah disediakan dananya untuk pesawat terbang 2 juta, tapi ternyata ada promo sehingga cuma keluar 1,5 juta, maka 500 kan dikembalikan kepada negara. Karena itu kan tidak diharapkan, maka ya dibuat kolom tersendiri aja tanpa ada targetnya. Ya, kayak tadi yang PPH. Oh, iya. Kalau PPH jelas harusnya ada pagunya sama ada kode akunnya. Kalau pengembalian belanja kan nggak mungkin kita buatkan target. Kalau semakin besar targetnya berarti kita berarti perencanaan kita yang kacau gitu loh. Mosok banyak banget pengembalian belanja. Ya, jelas ya lu ya. Ya, makasih Pak. Oke, lagi. Ya, silakan. Siapa nih? Yang nomor 10, yang nomor transaksi nomor 10 itu pakainya itu BPKAS ya. BPKAS ya, Pak. Yang kredit. Disetorkan ke kas negara penerimaan sampai di mana? Nomor 10. Ya, nomor 10 transaksi nomor 10. Kan nomor 150.000. Nomor 10 tanggal 10 nih. Nomor 10 tanggal 15. Satkernya kantor pusat ini kan? Iya, yang barusan. Nomor 10. Kan itu nomor kan penyetor. Disetorkan ke kas negara penerimaan sampai dengan 12. Terus? Yang BP-nya itu BP kas ya Pak, bukan BP Bank atau BP Bank. Kita lihat dulu nih tanggal disetorkan ke kas negara penerimaan sampai dengan tanggal 12. Tanggal 12 itu kan berarti ada diterima tunai. Nggak mungkin dong. Kan gitu. Oh iya Pak. Ya, karena kita lihat atasnya diterima tunai dan tidak ada keterangan bahwa uangnya kita masukkan ke rekening kas negara, maka yang berpengaruh BP tunai. Itu yang pertama logikanya. Logika kedua adalah kalau kita memaksakan pakai BP Bank, kan di BP Bank nggak ada uangnya tadi. Ya dong. Di BP Bank kan nggak ada uangnya, nggak mungkin kita pakai minus. Ya. Gitu. Jadi logikanya mainnya gitu. Ini pakai buku bank apa buku tunai nih? Cek rekening atasnya. Oh, adanya tunai dan tunai, berarti tunai. Yang kedua, jangan-jangan bank lagi. Cek ada nggak transaksi pemindah bukuan dari tunai ke bank. Oh, nggak ada. Yang ketiga, kalau kita maksain tetap di bank, banknya pakai duit apa? Kan di banknya tadi saldonya 0. Jelas ya? Iya. Jelas? Iya, Pak. Berarti PR-nya itu kalau yang soal sebelumnya tadi itu dibuat apa namanya itu berita acara penerimaan. Tapi kalau yang soal sebelum tadi kan PR-nya itu buat laporan penerimaan itu berita acara pertanggungjawaban pemeriksaan kas, laporan pertanggungjawaban dan rekonsiliasi. Oh, tiga-tiganya yang tadi juga sama, laporan 3. itu. Iya. Oh. Yang pokoknya ada di slide pertemuan kelima, ya. Makasih ya, Pak. Kan ini udah kita bahas kan, gitu. Itu udah kita bahas, makanya kalian tinggal kalau untuk buat rekonsiliasi itu tinggal kalian cek BPAP-nya ya, karena akan ditanya target PNBP-nya sama dengan saldo akhir ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Saya kasih soal satu lagi, asik nih nanti soal. Terus biar kalian mahir. Lima menit ya, silahkan dipahami dulu.